Karena perintah yang terakhir yang dia berikan itu sesuatu yang juga sangat penting. Dan kita tahu ini dikenal dengan nama amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saya mau mengkaitkan tentang fokus gereja pada satu hal ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebetulnya ada 4 kata kerja di dalam amanat agung. Pergilah, kedua, jadikanlah murid, yang ketiga, baptislah, yang keempat, ajarlah. Tetapi ternyata hanya ada satu kata perintah imperatif atau kata kerja induk, yaitu jadikanlah murid. Jadi amanat agung itu intinya cuma satu, pemuridan, discipleship. Dan 3 kata kerja lainnya adalah kata kerja bantu, participle, yaitu untuk menjadikan orang murid kita harus pergi memberitakan Injil, membaptis orang yang percaya, mengajar supaya mereka dewasa secara rohani. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka hasilnya adalah orang akan menjadi murid Kristus. Jadi apa itu gereja? Pemuridan. Itu adalah hal yang harus kita tekankan dalam fokus pelayanan. Saudara, jiwa-jiwa yang dimenangkan harus dituai bagi Kristus. Itulah penginjilan. Tapi kemudian didewasakan rohaninya melalui pemuridan. Kalau boleh saya bilang, penginjilan dan pemuridan adalah 2 sisi dari satu mata uang logam yang sama. Tidak selesai kalau kita KKR di lapangan dan membuat orang banyak yang menerima Yesus, mengisi kartu keputusan, lalu kita pikir sudah selesai tugas saya. Itu baru satu sisi penginjilan. Pemuridan, menjadikan mereka dewasa rohani, adalah bagian follow up yang kita harus kerjakan. Nah, kata murid berasal dari kata Yunani matetes, ditulis 269 kali dalam Perjanjian Baru. Kata Kristen hanya dicatat 3 kali, kata orang percaya hanya ditulis 2 kali. Murid artinya orang yang mengaku Yesus Tuhan, mengikuti teladannya, dan melakukan perintahnya. Masalahnya kadang-kadang nama kita terlalu bagus, murid Yesus, Kristen, pengikut Kristus, tapi sifat kita tidak sebaik dengan nama yang kita miliki. Ada orang masuk restoran dan melihat menu yang disodorkan, salah satunya dia baca, dia tertarik, es samudra hitam, keren. Begitu dipesan, datang es cincau, saudara-saudara yang datang, namanya terlalu bagus. Saya 40 tahun yang lalu, tahun 83, sekolah di Seminari Bethel Petamburan. Saya waktu itu masih tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, 5-6 jam dari Jakarta, naik bus malam, saudara sekalian. Satu hari saya naik bus malam, saya masih lihat mereknya Bahagia, dan saya berdoa supaya bahagia naik bus ini. 2 kali mogok, akhirnya diturunkan di pinggir jalan. Saya ambil tas saya dan saya bilang dalam hati, oh bahagia, kau sudah membuat aku tidak bahagia. Saya tunggu mobil lain di pinggir jalan, untuk tidak lama ada bus lain yang melintas. Saya masuk bus itu, saya masih bisa lihat mereknya, harum. Begitu masuk, baunya minta ampun. Nah, kadang-kadang kita punya nama terlalu bagus, tapi apakah sikap kita seperti itu? Ada hamba Tuhan bernama Ronald Lee yang berkata, pemuridan adalah suatu proses yang disengaja, di mana orang Kristen yang telah dewasa rohani membina orang Kristen yang lain hingga tumbuh dewasa. Jadi sasaran pemuridan adalah menjadi seperti Kristus, jadi dewasa rohani. Leroy Ames berkata, pemuridan adalah proses yang bertujuan untuk memenangkan orang kepada Kristus dan kemudian membimbing mereka dari saat pertobatan sampai menjadi murid yang dewasa. Dan usaha pendewasaan ini harus dilakukan dengan sengaja.
Artinya nggak cukup kita sambil lalu. Memang mesti ada pertemuan-pertemuan terjadwal dengan orang yang kita muridkan, sehingga kebenaran-kebenaran firman, nilai-nilai, pola pikir, cara hidup itu ditransfer kepada mereka. Saudara, Yesus sendiri bilang seorang murid tidak lebih dari gurunya, tapi kalau dia sudah tamat pelajarannya, dia akan sama seperti gurunya. Ada ungkapan berkata, nearness is likeness, closeness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Saudara dekat-dekat dengan yang jago masak, siapa tahu ketularan pintar masak. Saudara dekat-dekat dengan jago gosip, siapa tahu ketularan jadi tukang gosip. Karena nearness is likeness. Tapi kalau kita dekat selalu dengan Tuhan, dalam hadiratnya setiap saat, melayani atau tidak melayani, kita gali firman, melayani atau tidak melayani, kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan mengubah karakter dasar kita yang buruk menjadi karakter ilahi yang makin mirip seperti Tuhan sendiri. Pernah dengar ada orang sangat pintar namanya Albert Einstein yang satu kali diundang untuk memimpin sebuah seminar di sebuah kampus. Saudara, waktu itu dia demam, masuk angin, dan supirnya menurut ceritanya bilang gini, Pak Einstein, orang kan kenal nama besarmu, tapi orang kan jarang lihat wajahmu. Zaman dulu ingat, nggak ada foto HP begitu saudara. Jadi bagaimana waktu kita nanti masuk ke ruangan itu, saya yang di depan. Jadi orang akan anggap saya Einstein, Bapak bawa tas saya aja, Bapak jadi supir, nanti Bapak tidur aja di belakang, saya ceramah. Kamu supir, so pinter. Saya memang bodoh Pak Einstein, tapi saya sudah dengar ceramah Bapak 100 kali. Jadi saya hafal betul. Kalau ada tanya jawab gimana? Oh, saya juga sudah banyak dengar kan pertanyaan-pertanyaan Bapak, jawab dengan bagus. Saya bisa jawab seperti apa yang bisa Bapak jawab. Boleh juga kalau gitu. Maka benar ketika Einstein masuk, yang disambut adalah supirnya. Karena Einstein asli yang berdiri di belakang, bahkan dia tidur di belakang selama sesi berlangsung. Sesi berlangsung dengan lancar, masuk acara tanya jawab. Saudara, pertanyaan-pertanyaan semua bisa dijawab dengan baik, kecuali satu. Seorang angkat tangan. Saya mau tanya, kenapa papan tulis kedua menjelang ketiga rumusnya E sama dengan MC kuadrat? Kenapa bukan rumus yang ini? Dia sebutkan bla 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 bla. Orang ini belum pernah dengar pertanyaan semacam itu. Dia jawab gampang. Lalu dia tanya, Anda siapa? Saya Profesor Doktor Matematika di tempat ini. Waduh, orang pinter nih, nggak bisa dibohongin. Gimana ya? Tiba-tiba dia dapat akal. Bapak, Profesor Doktor, karburator motor bocor, masa tidak ngerti penjelasan sesederhana ini? Padahal supir saya saja bisa menjelaskan. Gak usah saya, supir, tolong supir, maju ke depan. Tolong jelaskan kepada semua yang hadir. Dan supirnya maju ke depan. Semua orang kagum kepada supirnya. Pada supir itulah Albert Einstein sendiri. Saya mau bilang begini saudara, supir yang bodoh dekat sama Einstein jadi pintar seperti Einstein. Kita yang gak sempurna, banyak kekurangan. Tapi kalau kita dekat melekat kepada pokok angin yang benar, kita akan didewasakan menjadi serupa seperti Kristus. Saya sebetulnya tadi malam mau melayani dalam KKR ya, cuma kan kemalaman saudara. Nah, jadi sedikit saja ya saya tambahkan pada poin ini. Saya mau bicara tadi malam tentang murid Yesus yang paling kekasih. Namanya siapa? Yohanes. Kenapa Yohanes itu dikasihi atau disebut murid yang terkasih? Apa karena karakternya paling bagus? Ternyata tidak. Karena Yohanes itu punya cacat karakter yang parah, saudara-saudara. Kalau dia nggak bertobat, waduh terhilang dia, saudara. Apa cacat karakternya? Egois. Saudara ingat, satu kali mereka datang, Yakobus, Yohanes, dan bilang, Tuhan, kalau kau duduk dalam kemuliaan, tolong aku duduk di sebelah kiri, dan saudaraku duduk di sebelah kanan. Itu cuma Yohanes dan Yakobus. Menghalalkan segala cara, gak peduli yang lain, gak usah yang lain. Gua nih, saya nih, yang paling penting, yang paling hebat.
Kadang-kadang kita ngaku diri Kristen, murid Kristus, sudah pengurus, sudah pelayan Tuhan, sudah gembala, tapi egoisnya luar biasa. Yang paling penting saya terpilih jadi anggota MPL. Yang terpenting saya jadi ketua BPD. Menghalalkan segala cara nggak apa-apa. Yang penting aku duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Bukan di NTT, di tempat lain, saudara-saudara. Aduh, minta ampun. Ada orang seperti itu. Akhirnya Alkitab bilang Petrus marah besar. Kenapa Petrus marah? Karena 3 murid inti adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Kalau tempat di kiri dan kanan sudah diduduki oleh Yohanes dan Yakobus, siapa yang gak kebagian? Petrus. Dia duduk di belakang. Dia cuma lihat punggung Yesus. Marah juga dia. Kenapa? Dia juga pingin duduk di kursi itu. Ada gak yang ingin duduk-duduk gitu ya, saudara-saudara? Haleluya. Yang penting memenuhi syarat. Sudah tidak memenuhi syarat, ngotot maksa lagi. Biar penentuan dari Tuhan. Kalau memang jalannya Tuhan ada caranya yang kita tidak pahami kan. Lagi pula Yohanes itu bukan cuma egois, emosional. Satu kali mereka lewat daerah Samaria. Orang Samaria bilang, kalau kamu mau melanjut ke Yerusalem, kita kan musuhan sama orang Yerusalem, Yudea, kami tolak kamu. Maka Yohanes Rasul kasih ini berkata, Tuhan, apa kita turunkan api dari langit untuk membakar mereka? Dahsyat sekali. Inilah ciri murid yang penuh dengan kasih. Ketika ada orang yang menolaknya, dia akan sambar dengan api dari langit. Saya tinggal di Bandung, walaupun karena sinode ini saya harus bolak-balik ke Jakarta dan hampir jarang ada di rumah karena urusan-urusan yang harus kita selesaikan. Tapi dulu ada kisah Bandung Lautan Api. Rupanya Yohanes ini terinspirasi itu kan. Jadi Samaria Lautan Api, begitu saudara. Sampai Yesus menggelari Yakobus dan Yohanes itu dengan istilah Boanerges. Artinya apa? Anak guru. Tahu guru? Halilintar, geledek. Tua. Banyak orang suka mengguru, saudara. Suka geledek, suara keras. Kalau istri cerewet, tuar, suaminya menyambar dengan geledek. Kalau suaminya pelit, istri yang menggeledek. Tuar. Geledek campur geledek, waduh, pecah keluarga. Suami diktator, istri gladiator. Wah, ramai keluarga. Saudara-saudara, ini emosional, sungguh pendek, gampang marah, gampang meletus, rasa diri paling benar. Alkitab bilang, semua orang benar menurut pertimbangannya sendiri. Sampai Tuhan yang menyatakannya, mana yang benar. Kalau semua orang menganggap dirinya benar, masuk zaman hakim-hakim kita. Semua orang mengambil hal yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara, jangan sampai ada anak guru di dalam rapat-rapat kita ya. Yang mengutarakan pendapat baik, boleh, tapi dengan suara yang pelan, suara yang datar. Kalau khotbah boleh berapi-api. Tapi kalau mengutarakan pendapat, kan yang penting pendapatnya sampai, saudara-saudara ya. Ada suara keras belum tentu berbobot. Pak Jokowi itu kalau ngomong pelan, tenang, tapi hasilnya jelas. Jadi mari kita sungguh-sungguh tidak jadi orang yang egois dan emosional. Jadilah seperti murid Yesus. Kenapa Yohanes bisa berubah? Dia intim dengan Yesus. Dia selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dia ingin tahu apa pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, apa pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria. Dia mendengar terus perkataan Yesus. Dirubah hidupnya. Waktu dia lihat Yesus mati di salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Aduh, aku belum disalib, baru ditolak ke Samaria. Udah geledek mereka, sambar mereka dengan api sampai mati. Malu kita ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita jadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Kita tidak dipanggil untuk menang debat, kita dipanggil untuk memenangkan jiwa.
Berapa jiwa yang kita bawa kepada Yesus. Amin. Itu yang paling penting. Makanya sebelum kita memuridkan orang, kita sendiri harus berkata, jadikan aku murid yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Pemuridan bukan pendalaman Alkitab, tetapi pemuridan adalah seluruh proses pertumbuhan menjadi seperti Yesus. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan untuk memuridkan orang lain? Contoh saja Yesus. Yesus melakukan 3 cara ini untuk memuridkan orang. Pertama, teaching, mengajar, sehingga orang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, coaching, melatih, sehingga orang dari tidak bisa menjadi bisa. Yang ketiga, fathering, membapai, sehingga orang dari tidak mirip karakternya menjadi mirip karakternya seperti Yesus. Saya mau jelaskan agak panjang di sini. Yang pertama, saudara, pemuridan itu adalah teaching, mengajar kebenaran sehingga dari tidak tahu menjadi tahu. Orang misalnya berpikir untuk masuk surga kita harus berbuat amal, kebaikan. Kita ajar keselamatan itu karena anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita harus terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu artinya teaching, sehingga mengajar orang dari konsep yang salah menjadi konsep yang benar. Kalau saudara berkhotbah katakan tentang akhir zaman, tentang pengangkatan gereja, tentang kerajaan 1000 tahun, tentang kedatangan Tuhan kali kedua, mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini adalah teaching, sehingga orang dari tidak tahu menjadi tahu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, dalam khotbah minggu jangan khotbah hanya yang sifatnya motivasional atau etika. Mesti baik, jangan marah, mesti ramah. Walaupun itu penting, tapi khotbahkan tentang doktrin-doktrin Kristen yang relevan, yang sederhana sehingga jemaat mengerti, tapi tidak pusing dengan istilah-istilah yang rumit-rumit, saudara. Karena kita sekarang ini berhadapan dengan para pengajar di YouTube. Dan kalau iman orang tidak dilengkapi dengan kebenaran sesuai dengan pengakuan dasar GBI, mereka bisa terseret oleh hal-hal semacam itu. Maka kita harus mengajar mereka dalam kebenaran firman. Mengapa baptisan selam misalnya? Mengapa orang yang penuh Roh Kudus berbahasa roh, menyembah dalam roh dan kebenaran? Mengapa kita mengembalikan persepuluhan sebagai milik Tuhan? Itu perlu diajar sehingga mereka teaching dari tidak tahu menjadi tahu. Kan sekarang ada orang ajar, nggak usah kasih perpuluhan karena orang Yahudi pun sekarang tidak bayar perpuluhan. Loh, emang patokan kita orang Yahudi? Orang Yahudi nggak bayar perpuluhan, Kristen nggak usah bayar perpuluhan. Orang Yahudi itu kan nggak percaya Yesus. Apa kita perlu nggak percaya Yesus? Kiblat kita bukan orang Yahudi, Yesus, saudara. Ya. Itu yang paling penting. Gimana cara baptisan? Lihat aja Yesus dibaptisnya gimana. Apakah benar tidak boleh menyebut kata Allah, harus kata Elohim atau Yahweh? Lihat aja Yesus disalib. Apa dia bilang? Yahweh, Yahweh, lama sabatani? Kan enggak juga, saudara. Dia bicara dalam bahasa Aram. Eloi, Eloi, lama sabatani. Eloi dari Elohim, Allah bahasa Syria, Al-Ilah bahasa Arab, menjadi Allah. Jadi boleh saja kita mengucapkan kata itu karena tujuan kita bukan kepada dewa Arab seperti tuduhan beberapa orang. Tujuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita kepada Bapa Sorgawi. Ya. Jadi lihat apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus. Amin. Matius 23 ayat 23, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya toh? Itu kan bicara soal ketaatan kita mengembalikan persepuluhan. Saya mau tanya, hamba Tuhan bayar perpuluhan nggak? Bayar. Rajin? Ya. Setiap tahun sekali? Tidak. Setiap bulan. Setiap bulan. Ya. Tuhan, saya rapel setahun sekali ya. Yang penting ada lah. Atau tiap bulan. Saya bayar perpuluhan dari 9 tahun Bapak Ibu sampai hari ini. Saya sekarang tidak bayar perpuluhan. Karena perpuluhan itu bukan dari hukum Taurat. Pertama yang
memberikan kan Abraham. Karena apa? Rasa syukur, rasa cinta, dia bapak orang beriman. Kita memberi itu bukan karena takut dimakan belalang pelahap, takut rugi atau apa. Karena cinta. Perjanjian lama dasarnya Taurat, perjanjian baru hukumnya hukum kasih. Aku memberi karena cinta. Saya nggak kasih perpuluhan lagi, lebih daripada itu. Dan saya tidak bisa berbangga karena apa? Apa yang kuberikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau saudara mengajar jemaat perpuluhan setiap bulan, saudara mesti konsisten untuk juga melakukan hal ini. Ya, amin. Jangan jadi kondektur, saudara sekalian. Soe semua naik bus ke Soe, saudara tidak melakukannya. Tapi saya percaya pendeta GBI di NTT taat kepada firman. Haleluya. Amin, saudara. Ya, yang kurang baik kita perbaiki lah ya. Kan itu seorang murid. 2 tambah 2 5 salah. Jangan ngotot, saudara. Udah salah ngotot. Ya, udah salah ngerasa diri paling benar. Salah nak, 2 tambah 2 4. Oh iya maaf Bu Guru, saya hapus ya, saya ganti. Kan manis saudara, cakep semuanya. Haleluya. Itulah hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Dia. Puji Tuhan. Yang kedua, setelah teaching, ngajar, saudara bisa khotbah hari Minggu, pengajaran. Dan kita juga pada periode ini sudah memberikan semua bahan lengkap bagi Bapak Ibu yang perlu. Ada bahan renungan harian, bahan komunitas setiap minggu, bahan mesbah keluarga, bahan khotbah setiap hari Minggu, dibuatkan PowerPoint-nya yang bisa diedit, mau ditambah, dikurang, silakan. Saudara sudah terima bahan-bahan itu ya? Ada yang belum terima? Oh, tidak mungkin lah. Karena tidak ada handphone. Kecuali tidak ada handphone ya. Ya. Jadi tiap bulan diberikan kepada ketua BPD, kepada sekretaris BPD, dibagikan. Saya dengar saudara, orang-orang jemaat ada yang ngomong gini, pendeta kita sekarang kalau khotbah sistematis, ada poinnya, ada PowerPoint. Kita pikir dia gaptek, ternyata PowerPoint-nya bagus sekali. Padahal kita yang bikinkan, saudara-saudara. Jangan kasih tahu jemaat, saudara. Kalau kita kan gembala harus melengkapi domba-domba. Kalau saudara punya bahan lain, pakai saja. Tapi kalau saudara tidak ada bahan yang lain, pakai bahan-bahan yang ada. Bahan pemuridan kita punya. Bahan untuk wanita cakap berdampak. Modo 1, 2, 3 kita ada. Untuk pria apalagi? Pria bapak sepanjang kehidupan kita ada. Untuk bimbingan pranikah kita ada bahannya. Bimbingan pasca nikah kita sudah ada. Mau bahan apa lagi? Boleh pesan, nanti kita bikinkan saudara-saudara. Pokoknya untuk GPI kita mau yang terbaik. Amin saudara. Haleluya. Kalau yang di kota-kota mungkin gak terlalu perlu karena sudah pintar, bisa baca buku, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kan banyak yang di pedalaman, di kepulauan, di desa-desa, di pegunungan. Kalau nggak ada bahan yang lain, pakai apa yang ada. Karena yang bikin itu bahasanya sederhana. Itu yang di belakangnya, doktor-doktor teologi loh saudara, yang membuat. Tapi saya bilang, ini polanya demikian, harus pola literasi, bahasa simpel, karena kita tahu ini supaya seluruh anggota GBI bisa menerima. Teaching, pengajaran. Tetapi untuk pemuridan dibutuhkan yang kedua, coaching, pelatihan dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, untuk pelatihan ini paling efektif bukan dilakukan di muka kelas satu arah, tetapi dengan cara magang, on the job training. Jadi misalnya, kalau saya ingin mengajar pengurus saya untuk bagaimana cara mendoakan orang sakit yang ada di rumah sakit, daripada saya sampaikan ceramah 7 langkah menyembuhkan orang sakit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya lebih baik bilang, ayo kita ke rumah sakit ya, dampingi saya mau doakan orang. Lalu saya ketemu, Pak, apa kabar? Saya Pendeta Ruin Adi Abraham. Saya dengan Bapak sakit, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa doakan. Dia mulai cerita dan saya bilang, Pak, kesembuhan jasmani penting, tapi ada yang lebih penting, keselamatan jiwamu. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Saya injili dia. Akhirnya dia menerima Yesus, mau membuka hati untuk Yesus. Saya tuntut untuk doa pertobatan.
Baru setelah itu saya doakan untuk kesembuhan. Saya berikan tips, mulai nyanyi lagu rohani, perdengarkan tip lagu rohani. Saya minta kepada anggota keluarga, tolong ya, ada handphone, cari di YouTube lagu rohani. Ada Pak, itu ada Alkitab suara, boleh perdengarkan. Baik Pak. Setelah selesai, orang yang saya muridkan bilang, oh begitu ya caranya. Itu coaching, pelatihan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengajak seorang anggota jemaat di dalam kelompok kecil, kelompok sel untuk berdoa, maka kita bisa minta begini, Ibu, minggu depan ada kelompok sel di rumah si A, Ibu datang ya. Kan biasanya Ibu datang hari Rabu, Ibu doa ya sebelum firman. Aduh jangan Pak Pendeta, saya nggak bisa doa di depan umum. Kalau saya disuruh doa, saya nggak datang loh minggu depan. Wah, dia mengancam saudara. Tenang Bu, saya bikinkan doanya, Ibu tinggal baca. Tidak buta huruf kan? Oh kalau baca tulis bisa, ya tinggal baca saja. Baik Pak Pendeta. Minggu depannya setelah semuanya kumpul mau masuk firman, pendeta bilang, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, jangan ada yang lihat kiri kanan. Dan setelah semuanya terpejam, silakan Ibu berdoa. Oh Tuhan, Engkaulah pelabuhan hatiku, dermaga cintaku. Hatiku tergetar oleh kasih-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, masukkan dulu itu catatan ke dalam tasnya. Dan dia bilang, amin. Semua orang bilang, keren. Ibu ini bisa berdoa dengan begitu bagus. Saya juga bisa berdoa. Minggu depan saudara bilang, Ibu minggu depan doa lagi. Tapi Ibu yang bikin sendiri doanya. Catat saja. Oke Pak. Dan dia mulai catat saudara. Lalu kita bilang, minggu depan Ibu boleh catat di rumah, tapi jangan baca lagi. Dan kalau macet di tengah jalan, saya akan lanjutkan doanya. Pasti berani itu saudara. Bapak Ibu, kalau pemimpin pujian di gereja saudara cuma satu orang, yang lain nggak bisa. Kalau jadi penyanyi di belakang, singers oke lah. Tapi kalau mimpin nggak bisa. Yang mimpin ajarkan 2 orang. Jadi kalau ada 4 lagu, yang biasa bilang, aku mimpin yang pertama dan aku mimpin terakhir. Nomor 2 dan 3 kamu yang mimpin ya. Kalau kamu salah kan ada saya di samping. Nanti saya bisa tolongin kamu. Lama-lama ini coaching, melatih agar orang bisa, saudara. Pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Nah untuk coaching ini saudara harus panggil orang satu persatu, ngomong pribadi. Saya di Bandung itu mengembalakan ada 4 gereja yang berbeda, saudara, 4 lokasi yang berbeda. Dan ada 5.000, 6.000 orang yang hadir tiap minggu. Lalu kita juga punya 4 ibadah remaja pemuda di 4 tempat yang berbeda, ya. Sekolah minggu juga sama. Dan selalu akan ada kesulitan untuk mencari guru sekolah minggu. Mungkin ada 600-700 orang anak setiap minggu yang kami harus layani. Jumlah pemuda remaja juga ratusan. Dan karena di 4 tempat itu kadang-kadang kita agak kesulitan untuk siapa yang sharing firman, yang khotbah. Jadi kadang-kadang mereka suka undang sana sini. Bukannya tidak boleh, tapi saya pikir mestinya kita bisa bangkitkan pembicara dari dalam. Lalu saya bilang kepada anak saya yang sekarang juga membantu pelayanan di gereja kami, sebentar lagi lulus doktor dari Seminar Bethel Petamburan. Dulu dia di luar negeri, sekarang bantu pelayanan di tempat kami. Saya bilang, kamu mestinya bisa panggil nggak ada mungkin 10 orang lah, pembina-pembina yang potensial. Nanti papi traktir di restoran yang paling enak di kota ini. Dan papi mau ngomong sama mereka. Anak-anak yang dihubungi senang semuanya. Karena walaupun dia sudah lama jadi jemaat kami, tapi belum pernah makan malam diundang pendetanya. Begitu saudara. Saya ajak bersama dengan istri ke restoran yang bagus, yang mahal, yang lux. Saya jamu untuk anak-anak pembina, saudara. Ya remaja pemuda yang ada. Lalu saya bicara hati ke hati kepada mereka. Kamu mesti cinta Tuhan. Kamu ke gereja bukan sekedar karena ikut orang. Mungkin orang tuamu ada yang tidak rohani, nggak apa-apa. Kamu harus menjadi sejarah. Kamu jadi orang yang benar-benar cinta Tuhan, layani Tuhan. Pelayanan bukan karena
kebiasaan, tapi karena engkau rindu membagikan kebenaran firman. Saya tatap mata mereka satu-satu. Saya doakan, saya tumpang tangan kepada mereka semua. Lalu saya bilang, siapa yang gak pernah foto sama saya? Ayo foto. Wah, mereka senang sekali bisa berfoto. Bertahun-tahun di gereja gak pernah makan bersama, gak pernah foto bersama. Ya itu nasibnya kalau jemaat udah ribuan, sudah kadang-kadang agak susah untuk. Padahal saya setiap kebaktian selalu nyalamin jemaat di pintu keluar. Saya selalu salamin. Walaupun capek, ya berkali-kali ibadah, tapi ya udah salamin. Kalau dulu salam sehati, sekarang udah mulai bisa salaman pegang tangan nih saudara sekalian. Karena saya rasa gembala harus bisa dekat kepada domba-dombanya. Ya. Dan mereka kemudian saya motivasi untuk mulai khotbah. Saya minta anak saya mengajar homiletika, bagaimana cara khotbah, bagaimana menggali ayat dan sebagainya. Sekarang 10 orang itu semuanya pembicara untuk ibadah remaja pemuda di gereja kami. Kita membangkitkan pemimpin-pemimpin muda. Karena apa? Coaching. Nggak cukup dikhotbahin, saudara harus pelayanan, saudara harus khotbah. Caranya gimana? Mentornya siapa? Inilah pentingnya coaching. Saudaraku, saya doa pulang dari tempat ini, jangan hanya siapkan khotbah minggu. Kumpulkan orang-orang potensial yang karakternya baik. Bicara kepada mereka secara pribadi. Itu akan mengubah kehidupan gereja saudara. Karena orang-orang akan muncul. Jangan pikir, oh ada 10 orang. Kebanyakan cukup temukan 1 orang. 2 orang paling banyak. Lalu muridkan mereka. Kalau gereja mau lebih bertumbuh, 3 orang, 5 orang. Oke, mulai dengan kelompok kecil itu. Saudara tuangkan hidup saudara. Cetak hamba-hamba Tuhan yang kualitasnya seperti saudara. Bahkan lebih bagus daripada saudara. Dan selalu beri ruang kepada mereka untuk salah. Orang kalau diajar itu nggak pernah bisa langsung sempurna. Salah, nggak apa-apa. Saya pernah khotbah ya untuk kebaktian pemuda. Bagaimana kita jadi teladan seperti Timotius dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu. 5 poin. Saya bikin 5 poin sikat-sikat. Lalu saya bilang kepada salah satu anak yang saya mau orbitkan jadi pembicara. Saya khotbah poin 1, 2, 3. Kamu khotbah selesaikan 4, 5. Ini bahannya, kamu mau kembangkan, kasih kesaksian silahkan. Dia bilang, Om, saya nggak berani kalau Om Rukin ada di situ. Gemeter saya, nggak bisa ngomong saya. Oke, selesai poin 3, saya keluar. Oh, kalau gitu saya lebih berani, katanya. Ya udah. Jadi setelah selesai, poin 4 dan 5 akan dilanjutkan. Saya sebutkan namanya. Dia maju ke depan, sudah. Dia khotbah. Dia berani karena saya tidak ada di ruangan. Pada saya ngintip di tembok belakang, saudara. Dan saya bilang bagus, luar biasa. Kita itu harus bisa memajukan orang-orang. Jangan kalau ada orang bagus ditekan, saudara. Punya hati Bapak, senang lihat orang lain maju. Tadi ke jemaat saya, saudara. Saya sering mempromosikan staf saya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau konseling, jangan sama saya kurang sabar orangnya. Ya, waktu saya terbatas, aku dengar orang keseling, itu kan perlu waktu. Ini, dia sudah dilatih, punya sertifikat, dalam pelatihan konseling, dia pernah belajar di sana. Waduh, orangnya sabar, jalan keluar wisdom dari Tuhan mengalir. Jadi kalau mau konseling, dia ya. Saya panggil orangnya ke depan dan semua jemaat melihat. Dan sekarang orang lebih banyak konseling sama dia daripada kepada saya. Dan tidak boleh iri. Jangan jadi Saul, saudara sekalian. Enak loh kalau konseling sama dia didengerin, kalau sama Pak Rudi cepet-cepet didengerinnya. Nggak apa-apa, dia lebih disukai orang dalam bidang itu karena dia anak rohani kita, bukan? Saya suka promosikan. Bapak Ibu Saudara yang sakit, tolong saudara hubungi rekan saya, pendeta ini. Saya panggil dia ke depan. Dia kalau doakan orang sembuh. Saya kalau doakan orang banyak yang meninggal. Jadi biar dia doa aja dia. Dan saya tidak merasa bagaimana gitu kalau orang minta doa sama dia, ya nggak apa-apa. Ya, amin. Dan kadang-kadang ada orang setelah didoakan sembuh dia kasih berkat sama orang itu, nggak pernah ke saya, nggak apa-apa itu bagiannya dia. Tapi saya bilang jangan pelayananmu gara-gara uang loh, jangan gara-gara lihat orang kaya. Hanya pesan itu yang saya lakukan. Ini coaching. Pendeta itu hatinya mesti besar, nanti berkatnya besar. Kalau hatinya picik nggak bisa.
Maka sebelum kita memuridkan orang, kita sendiri yang harus bilang, Tuhan jadikan aku muridmu yang sejati, coaching, melatih orang. Salah sedikit nggak apa-apa. Ada anak remaja yang disuruh kesaksian habis sembuh. Ayo ngomong di depan dia di mimbar. Aduh nggak bisa, saya takut. Kamu persiapan, kamu ngomong sedikit aja. Akhirnya dia bilang, oke deh. Maju pertama gemeter saudara-saudara. Dan dia mulai dengan ini. Puji Tuhan teman-teman, saya sakit tapi kemudian sembuh. Tapi begitu di depan dia panik lihat banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan katanya. Dan orang bingung, saudara-saudara, pada ketawain dia. Mestinya kan puji Tuhan teman-teman. Ini puji teman Tuhan katanya. Tapi sekarang dia udah bisa lebih lancar, saudara-saudara. Nggak apa salah. Saya dulu waktu sekolah di seminari Beta Petamburan, suka main piano di GBI Petamburan. Sekarang Pak Yosi Mesa jadi gembalanya. Dulu masih Om Ho yang khotbah, Om Mesa, Tante Oli yang khotbah. Saya main piano, saudara-saudara. Satu kali ada teman saya dari seminari Bethel juga mimpin pujian. Saya main piano. Dan dia nyanyi. Mari kita nyanyi sebuah lagu. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tapi entah gimana dia salah ngomong, saudara, atau dia salah menyanyi. Dia angkat tangan, dia angkat suara, dan dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Bersama dia ku tak akan goyah. Saya pikir ada yang aneh ya. Tapi antara notnya dan kata-katanya kan memang masuk begitu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Dia mulai panik saudara, karena bagaimana mungkin gembala bisa terbang. Saya main piano sambil tunduk. Saya gak berani lihat dia, saudara. Waduh, dia panik saudara. Habis pulang kebaktian kita bully dia, saudara. Ya salah, maklumlah. Tapi saudara tahu sekarang dia jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Salah satu ketua BPP. Siapa dia? Ada 6 orang ketua BPP. Pilih salah satu di antara mereka. Haleluya. Ya siap bisa putra. Pendeta aja bisa salah, nggak apa-apa. Ada orang datang sama pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan, saya sakit kepala. Oke, kita doa. Dalam nama Yesus, kepala hilang. Langsung sembuh, saudara. Aku doanya dikabulkan Tuhan. Kepala hilang. Maksudnya sakit kepala hilang. Jakarta, dia khotbah, selesai khotbah, mari kita menyembah Tuhan. Tapi dia nggak siapkan lagunya, saudara. Jadi dia bingung, apa pemain keyboard sudah siap? Apa Dia bingung, tiba-tiba ada sebagai syair mengalir dari kepalanya. Dia angkat tangan, Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia lupa itu lagu apa, saudara. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dan dia baru sadar lagu itu tidak cocok untuk penyembahan. Tapi sudah terlambat, semua jemaat menyaut, King Kong banyak besar. Pendetanya bisa salah. Inilah romantika dalam pelayanan. Jadi kalau anak buah salah, nggak apa-apa, jangan dimarahi. Karena kita juga semua pernah salah kan. Tapi mari kita dorong supaya mereka maju lebih lagi untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, fathering. Membapai dari tidak mirip menjadi mirip Yesus. Simon Petrus pernah salah. Dia nggak layak jadi murid Yesus. Dia mesti dipecat, saudara. 3 kali menyangkal, bukan sekali. Tapi Yesus tanya, kamu masih cinta aku? Ya Tuhan. Masih cinta aku? Ya Tuhan. Apakah kau mengasihi aku, Simon? Ya Tuhan. Gembalakanlah domba-domba.
Oh, itu hati Bapa betul, saudara-saudara. Dan Simon Petrus yang gagal tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berkorban pada hari Pentakosta. 3.000 orang diselamatkan. Berbahagialah ketika kita mengalami kesalahan. Ada orang yang mau memeluk, merangkul kita. Dan berkata, jangan terus ada di bawah. Engkau bisa gagal, tapi Tuhan bisa mengangkatmu. Tidak ada pendeta sempurna, tidak ada pemimpin sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Yang kita butuhkan tangan yang menopang kita, yang mengangkat kita. Kecuali orangnya nggak mau bertobat, saudara. Tapi kalau orang mau bertobat, angkat. Jangan berbuat dosa. Father, ini yang kita harus lakukan. Saudara, mesti ada orang-orang inti, mungkin 2 orang, 3 orang, saudara panggil, saudara curahkan isi hati. Termasuk pergumulan saudara, mungkin kelemahan yang kita miliki, kebingungan yang sedang kita hadapi, supaya orang-orang di sekitar kita tahu kita bukan Superman, dan kita membutuhkan dukungan doa dari mereka. Itu bisa anak rohani, juga bisa anak kandung. Boleh nggak anak kandung jadi gembala? Boleh saja kalau memang dipanggil Tuhan. Siapkan penerus saudara, walaupun memang Tuhan akan menentukan pada akhirnya. Tapi siapkan penerus saudara. Musa menyiapkan Yosua, Elia menyiapkan Elisa. Mari kita siapkan orang-orang kita. Dan terus bagikan isi hatimu kepada mereka. Saudara, kami sedang membangun satu proyek di Bandung, kemarin saya tunjukkan videonya. Ini biaya sangat besar sekali, ratusan M, saudara. Dan kita nggak punya uang sebanyak itu. Nah, sekian bulan yang lampau, kita dalam satu masa pembangunan perlu dana kira-kira 20 miliar. Belum untuk seluruhnya ya, pada 3 bulan itu kita harus lunasi untuk tanah, untuk ini itu. Saya panggil anak saya, menantu saya, karena mereka sudah ada rumah masing-masing, mereka sudah punya anak masing-masing. Saya bilang, kamu akan melanjutkan pelayanan papi, kamu yang harus mengalami mujizat Tuhan. Kita perlu 20 miliar, dalam 3 bulan ini kita nggak punya uang. Papi udah tanya, bendahara gereja, persembahan pembangunan cuma ada 200 juta, jauh banget dari dana yang ada. Jadi gimana, Pi? Ya nggak tahu, tapi juga nggak punya uang, tapi doa supaya Tuhan lakukan mujizat. Jadi kita doa bersama pada hari itu, saudara-saudara. Dan setelah kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian ada yang tanya saya, masih perlu dana nggak untuk pembangunan? Oh, perlu banyak banget. Saya mau sumbang tapi bukan uang, tapi barang boleh nggak? Oh, boleh aja. 4 hari kemudian saya terima sumbangan barangnya. Saya bawa 5 kilogram di tangan kiri, 7 kilogram di tangan kanan, 12 kilogram emas murni yang dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Dengan beberapa persembahan yang lain, tertutup dana 20 miliar hanya dalam beberapa minggu. Allah yang kita sembah. Bapak Ibu, kalau engkau sedang pembangunan, dananya kurang, jangan khawatir. Waduh, nanti minta ke Pak Rubin, duitnya banyak, saya utang lebih banyak. Bapak, tapi saya punya Tuhan yang kaya. Waktu kita melangkah dengan iman, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Dan saya ceritakan kepada anak-anak saya pertama, mereka bangkit di dalam iman. Itulah hati seorang bapak, bisa menceritakan pergumulannya, kekhawatirannya, kelemahannya, tapi bergantung kepada Bapa Surgawi. Dan mereka lah orang-orang pertama yang mendengar sukacita ketika kita melakukan. Sekarang saya akan masuk pada hal yang lebih teknis, dan setelah itu saya akan selesai. Pemuridan bisa dilakukan secara personal, one on one, seperti Filipus memuridkan Sida-Sida Ethiopia hingga dibaptis, dan juga melalui kelompok kecil seperti Yesus memuridkan 12 orang. Jadi pemuridan di gereja lokal bisa dilakukan melalui satu kelompok sel, di mana kita belajar firman, berbagi hidup, dan berjangkau. Klik. Nah, kita sudah menerbitkan buku Komunitas Sel Berbasis Amanat Agung. Mulai dari ABC-nya, dari nggak pernah bikin komsel sampai bagaimana mengembangkan komsel. Saya dan Pak Pendeta Togi Simanjuntak, Ketua Departemen Pemuridan, membuat buku ini. Pak Togi bulan yang lalu sudah bersama dengan Bapak Surgawi
tetapi tulisannya sangat bagus, memberkati. Saudara bisa dapatkan ini di Yayasan Andi Jogja yang menerbitkannya di toko buku, atau kalau saudara mau pesan bisa lewat BPD misalnya, nanti bisa dikirim dan dibagikan, saudara. Jadi bagaimana membuat komsel ABC-nya, bahkan ada seminarnya kita bisa adakan. Next. Lalu kemudian kelompok pemuridan, yaitu pertemuan terjadwal antara mentor yang memuridkan dan menti yang dimuridkan. Orientasinya membangun manusia, bukan hanya program. Diperlukan dua hal, bahan dan mentor atau pembimbing rohani yang telah ditraining dulu. Mana yang lebih penting, bahan atau mentor? Mentor. Kalau saudara sudah punya bahan, pakai aja bahan itu. Kalau saudara belum punya, BPP sudah menerbitkannya. Nah, jadi kita bikin 4 bahan, disebut menjadi seperti Kristus modul 1, 2, 3, 4, saudara. Ya, saudara juga bisa pesan, nanti bisa dikirim, atau paling bagus bisa dari BPD atau Perwil memfasilitasi ada pertemuan di gereja saja, nggak harus di hotel bagus seperti ini, supaya biayanya lebih murah. Dan nanti kita dari Jakarta akan datang, ada tim yang akan datang, bagaimana membuka komsel, bagaimana memuridkan. Yang penting saudara bisa kumpul, nanti biaya tiket Pak Bendung yang biayai, saudara sekalian, ya, supaya timnya bisa datang ke tempat ini. Saya berdoa supaya GBI di NTT semuanya punya pemuridan, bisa memuridkan orang-orang, karena itu yang akan mendewasakan kita. Next. Jadi metode pemuridan melalui buku MSK menjadi seperti Kristus ini, mendengarkan presentasi 2-30 menit, sharing diskusi kelompok dengan pertanyaan acuan, dan yang ketiga mengerjakan tugas harian atau pendalaman Alkitab pribadi. Berikutnya. Nah, dalam belajar MSK ini bukan hanya mengisi pengetahuan kognitif, tetapi mengalami, eksperimental, mengalami. Jadi tujuannya bukan menghabiskan bahan, tapi mengubah perilaku saudara, supaya mereka benar-benar bisa menjadi murid yang dewasa. Next slide. Apa sih bedanya dengan ibadah raya? Kan sudah ada ibadah minggu, kenapa perlu pemuridan? Karena dalam pemuridan harus ada sentuhan pribadi. Kita kenal nama orangnya, pergumulannya, kerinduannya, dan kita sungguh-sungguh membimbing dia sampai dewasa secara rohani. Next. Nah, ini penting saudara. Ini bahan bisa dibagikan nanti. Saudara perlu, kalau mau print, tempel di salah satu ruangan di gereja saudara, sangat bagus. Kita ini perlu kasih perjalanan rohani murid Kristus supaya para jemaat tahu posisi mana mereka berada. Yang pertama, jiwa baru. Kalau mereka datang ke gereja, itu jiwa baru, belum dibaptis, hanya simpatisan. Dorong mereka ikut modul 1 sampai akhirnya mereka dibaptis air, Roh Kudus, dan tertanam dalam gereja lokal. Kalau mereka belum mau dibaptis, belum mau tertanam di gereja kita, nggak boleh ikut level kedua, karena tujuannya bukan menghabiskan bahan. Tapi kalau mereka mau, maka kita ikutkan level berikutnya, supaya mereka punya saat teduh, doa, baca Alkitab tiap hari, belajar berpuasa, memberikan persepuluhan, mulai melayani. Kalau mereka sudah menyelesaikan bahan, maka bimbing pada modul ketiga, supaya mereka merintis kelompok sel, menjadi mentor yang membina orang lain. Lalu kita masukkan pada modul terakhir, leadership, menjadi pemimpin rohani di gereja, sehingga mereka bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan membuka gereja-gereja baru. Inilah proses mencetak mentor. Gereja itu kurang mentor, banyak asyir, saudara-saudara. Terlalu banyak asyir. Tapi saya mau bilang, kalau kolekte, menyuruh orang duduk di bangku, orang bisa kolekte sendiri, masukin kotak, bisa duduk di bangku sendiri. Mentor ini penting. Saya mau kenal Yesus lebih jauh, gimana caranya? Ayo duduk, saya akan cerita tentang Yesus. Itu mentor. Next. Seperti Barnabas mementori Paulus, Paulus mementori Timotius, Timotius mementori mereka yang akhirnya bisa mengajarkan kepada orang lain. Kita perlu jadi mentor. Cara jadi mentor gimana? Simple, pernah dimentori orang lain. Saya sudah belasan kali ke Israel. Pertama kali ke Israel tahun 92 kalau saya tidak salah. Saya belum tahu, maka saya ikut satu rombongan, ada pembimbing rohaninya. Oh, saya lihat
Di Galilea dia ambil bagian Alkitab ini, kasih renungan singkat. Di Getsemani, di Golgota. Oh, saya mulai ngerti. Sejak itu saya nggak perlu pembimbing rohani yang lain. Saya saja jadi pembimbing rohani. Karena apa? Saya sudah pernah melalui jalan-jalan itu. Saya mengajarkan kepada orang lain. Mentoring seperti itu. Saudara pernah dimentor. Masalahnya gini, saya udah jadi pendeta, belum pernah dimentor. Siapa yang bisa mentor saya? Masa cuma mentor saya? Kita kasih solusi. Solusinya apa? Terus klik. Kita membuat pelatihan gereja pemuridan, discipleship church training. Jadi ada tim pemuridan dari Jakarta yang akan mementoring Bapak Ibu Saudara, yang bisa secara onsite ataupun secara online, sehingga kita punya mentor. Dan dengan demikian saudara bisa mementori jemaat yang ada di gereja lokal kita masing-masing. Next. Nah, kemudian kalau saudara sudah ikut program ini, Mentors Build Mentors, 1-2 bulan sekali kita adakan pertemuan dengan Zoom. Gimana? Bapak Ibu saudara praktekkan, ada kesulitannya, ada masalah apa, dan kita terus akan membimbing sehingga seluruh gereja kita akan menjadi gereja pemuridan. Saya berdoa kalau GBI bisa melakukan penanaman gereja secara agresif menuju 10.000 GBI dan melakukan pemuridan, maka bukan hanya jumlah kuantitas, tapi juga mutu secara kualitas akan ada di gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.